Shalom Jemaat Victory, beri kemuliaan buat Tuhan. Allah adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Pujian
Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu di hari Minggu yang penuh sukacita dan damai sejahtera ini. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan hati, datang ke hadirat Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan di hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang ada di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau di pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu untuk memuji, menyembah, memuliakan, bahkan ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Karenanya Bapa, jamah hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang gembur, yang siap ditanamin dengan bibit firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita? Mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini bertemakan tanya Tuhan sebelum melangkah. Karena itu adalah kunci keberhasilan kita dalam setiap langkah kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Mengapa saya katakan bahwa tanya Tuhan sebelum melangkah merupakan kunci akan keberhasilan? Mari kita belajar dan melihat bagaimana kesuksesan demi kesuksesan, keberhasilan demi keberhasilan yang diraih oleh Raja Daud. Karena kuncinya kita melihat ada tanya dulu kepada Tuhan sebelum ia melangkah. Mari kita tanya pada diri kita pribadi lepas pribadi. Adakah kita tanya Tuhan di saat kita ingin melakukan sesuatu, di saat kita ingin bekerja, di saat kita ingin melangkah, di saat kita ingin keluar dari rumah untuk memulai kegiatan kita sehari-hari? Pernahkah kita bertelut terlebih dahulu di bawah telapak kaki Tuhan dan bertanya, Tuhan, apakah aku boleh melangkah sesuai dengan rencanaku pada hari ini? Kita sebutkan apa rencana kita, apa yang akan kita kerjakan seharian. Mari kita lihat seperti keberhasilan Daud sebagai seorang raja yang sungguh luar biasa. Seringkali kita tergelitik dengan suatu pertanyaan, sudahkah engkau bertanya kepada Tuhan sebelum melakukan sesuatu? Pertanyaan ini lebih cocok untuk ditujukan kepada diri saya sendiri. Karena saya melihat betapa campur tangan Tuhan sungguh luar biasa. Dikala kita bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, apa yang akan kita lakukan? Daud selalu berhasil karena selalu bertanya kepada Tuhan sebelum ia melangkah. 1 Samuel 23 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Keilah. Ini adalah jawaban Tuhan yang sungguh luar biasa. Mungkin kita akan bertanya di dalam hati kita, ya itu Daud, dia bertanya, Tuhan langsung menjawab. Kalau kita, bagaimana kita tahu apa jawaban Tuhan terhadap kita? Untuk itu, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita belajar untuk tanya kepada Tuhan. Dan kita duduk diam untuk mendengarkan jawaban Tuhan. Mungkin kita mendapat jawaban Tuhan tidak secara audible. Kita tidak langsung mendengar suara, tapi kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang kita baca. Karena di saat kita membaca firman, sama saja kita mendengarkan sabda Allah kepada kita. Di saat kita membaca firman, Tuhan akan menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kalau di sini tadi dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan,
apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Mungkin kita tidak langsung spontan menerima jawaban dari Tuhan, tetapi nantikanlah. Karena tidak ada satupun doa dan pertanyaan kita kepada Tuhan yang tidak akan dijawab oleh Tuhan. Namun, perlu kita sadari, Tuhan menjawab kita sesuai dengan waktunya, sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya. Jadi jangan pernah kita senantiasa ingin memaksakan kehendak kita dan kita ingin Tuhan memberikan jawaban spontan. Dan tidak jarang jawaban yang kita inginkan dari Tuhan adalah jawabannya seturut dengan kemauan kita. Tapi di sini kita melihat bagaimana seorang Raja Daud, dia bertanya kepada Tuhan dengan benar-benar sepenuh hati menanyakannya dan bukan sekedar basa-basi. Dan Tuhan pun segera menjawabnya. Daud tidak pernah terpengaruh oleh situasi dan kondisi, sekalipun orang kepercayaan dan pasukannya takut dan ragu. Ini adalah pelajaran kedua buat kita. Jangan pernah kita terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Jangan pernah kita takut terhadap keadaan yang menghimpit kita. Karena kita tahu hidup kita Tuhan yang pelihara. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jangan pernah kita takut melihat keadaan, situasi, dan kondisi yang ada. Namun takutlah akan Tuhan. Dan datang, bertelut di bawah telapak kaki Tuhan dan berlindunglah kepadanya. Kita lihat di 1 Samuel 23 ayat 3. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehilah, melawan barisan perang orang Filistin. Jadi di sini kita melihat betapa pasukan Daud, betapa orang kepercayaannya, betapa Panglima Daud semuanya sudah gentar. Orang-orang Daud bertanya kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehilah melawan barisan perang orang Filistin. Jadi mereka sudah takut terlebih dahulu. Jadi dengan kata lain, kalau orang duniawi menyebutnya sudah kalah sebelum berperang. Apakah kita akan menjadi seperti tentara Daud ini? Ataukah kita seperti Daud yang bertanya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Lalu di sini kita melihat dikala kita diperhadapkan kepada situasi dan kondisi yang sangat tidak menguntungkan dan menakutkan, di mana seakan-akan tidak ada jalan keluar, haruskah kita ingat bahwa masih ada satu jalan, yaitu bertanya kepada Tuhan. Seringkali kita berhadapan dengan masalah dan persoalan yang sangat pelik, yang seakan-akan sudah tidak ada jalan, seakan-akan kita tidak mampu lagi keluar dari masalah dan persoalan yang ada. Dan kita mengatakan dalam hati kita, habislah sudah. Kita tidak punya jalan keluar lagi. Tetapi ingat, di sini dikatakan, saat kita diperhadapkan kepada situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan dan sangat menakutkan, mencekam, di mana seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar, haruslah kita ingat bahwa masih ada satu jalan, yaitu bertanya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. 1 Samuel 23 ayat 4. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dalam firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Di saat Daud sedang mengalami keraguan-raguan, karena bala tentaranya, pasukannya, orang kepercayaannya sudah tidak mempunyai kepercayaan lagi kepada Daud. Tapi Tuhan berbicara dan menguatkan Daud. Bukankah kita sering mengalami bahwa orang-orang di sekeliling kita bukannya memberi kekuatan, tetapi justru membuat kita takut dan gentar?
Nah, benar kan apa yang aku bilang? Sekarang kamu ngalamin kan? Kan gak ada jalan keluarnya, kan sudah aku ingatkan. Itulah kata-kata yang sering kita dengar. Tapi sadarkah kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang berkata demikian kepada kita adalah orang-orang yang baik? Mungkin kita merasa jengkel, kita merasa marah, kita merasa benci karena seakan-akan kita dihakimi, seakan-akan kita dilecehkan, seakan-akan diragukan kemampuan kita. Tetapi ingat, sesungguhnya orang-orang itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk mengajar dan mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh bertanya kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang ingin kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan, khususnya kepada saya dan kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, bahwa dikala engkau dicemooh orang, dikala engkau dilecehkan orang, dikala engkau dihina oleh orang, dikala engkau tidak dihargai, bahkan engkau diinjak-injak bagaikan keset, saat itulah sesungguhnya Tuhan sedang memandang kepada kita dengan penuh senyum. Nak, aku ingin membuat engkau semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dewasa rohani, untuk engkau mampu melewati setiap badai, masalah, dan percobaan yang ada padamu. Karenanya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dikala engkau dicemoohkan orang, dikala engkau dihina, engkau dilecehkan oleh orang, berterima kasihlah kepadanya, karena ia telah dipakai oleh Allah-Mu yang luar biasa untuk mendidik dan membuat engkau lebih rendah hati lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, memang tidak mudah. Saya pun belum sempurna untuk melakukannya. Namun saya belajar untuk dapat setiap hari akan lebih baik daripada hari esok. Memang sakit dikala kita dicaci maki, dikala kita diremehkan orang. Namun itulah sebenarnya pelajaran berharga yang Tuhan berikan kepada kita, baik saya maupun Bapak, Ibu sekalian. Di ayat keempat dalam 1 Samuel 23 tadi, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Artinya apa? Daud masih tidak yakin. Dia butuh konfirmasi lagi dari Tuhan. Sebelum dia melangkah, dia akan menegaskan lagi apakah benar perintah Tuhan itu. Di sini kita melihat betapa luar biasanya Daud itu patuh dan taat akan Tuhan. Tidak hanya sekali dia, tapi untuk kedua kalinya dia bertanya. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Dikala kita tidak sanggup menghadapi masalah atau persoalan yang ada, dan di saat itulah Tuhan akan berbicara kepada kita. Nah, bangkit. Aku akan menyerahkan masalah dan persoalan setelah pergumulanmu di bawah telapak kaki, dan engkau akan kuberikan kemenangan. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan di pagi hari yang luar biasa ini untuk dapat kita terapkan atau kita implementasikan dalam hidup keseharian kita. Jangan pernah sekali-kali meragukan atau menyaksikan jawaban dan perintah Tuhan, karena semua yang diperintahkannya pasti akan disertai oleh kuasanya yang dahsyat untuk memberikan kemenangan kepada kita. 1 Samuel 23 ayat 5 tertulis, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Kita melihat bahwa sesungguhnya secara kasat mata, secara perbandingan yang ada, pasukan Daud bukan lawan yang seimbang bagi orang Filistin.
Dan hal ini disadari dengan sebaik-baiknya oleh seluruh panglima, laskar, dan pembantu-pembantu Daud yang gagah perkasa. Seringkali kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan yang punya iman, yang sanggup memindahkan gunung. Benar, di saat kita sedang tenang-tenang. Tapi bagaimana di saat badai sedang menghadang kita? Apakah kita masih siap berkata, aku siap terbang tinggi mengatasi badai yang ada bagaikan burung Raja Wali? Halo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini kita melihat suatu firman yang sungguh luar biasa yang Tuhan sampaikan, khususnya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun kalian berada. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Jadi apa yang Tuhan perintahkan, saat kita melakukannya, Tuhan pasti menyertai kita. Dan keberhasilan, keberuntungan, kemenangan akan menjadi bagian kita. Saat kita diperhadapkan akan situasi dan kondisi yang sangat kritis dan mencekam, maka janganlah lupa, kenakanlah baju efod, yaitu jubah rohani, kuasa rohani yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Seringkali kita lupa, di saat kita berhadapan pada masalah dan persoalan yang sungguh luar biasa, di mana kita harus siap untuk berperang mengatasi masalah dan persoalan, kita lupa memakai perlengkapan yang Tuhan telah sediakan buat kita. Apa yang akan terjadi dikala seorang prajurit atau tentara yang akan berangkat perang, tapi senjatanya ditinggal di rumah? Sama halnya dengan kita. Jangan bermimpi kita akan menang. Jangan bermimpi kita sanggup mengalahkan setiap masalah dan persoalan yang ada, dikala kita tidak memakai perlengkapan atau senjata yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Ini sungguh firman yang luar biasa, di mana dikatakan saat kita diperhadapkan akan situasi dan kondisi yang sangat kritis dan mencekam, maka janganlah lupa, kenakanlah baju efod, yaitu jubah rohani, kuasa rohani yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Di dalam 1 Samuel 23 ayat 9, demikian tertulis, ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Jadi dikala kita sedang dalam masalah kesulitan, jangan lupa untuk membawa efod itu kemari. Apa efod bagi diri kita yang ada? Efod adalah iman, yaitu senjata yang ampuh dan luar biasa bagi kita. Dikala kita akan menghadapi masalah di dalam suatu peperangan, untuk mengalahkan masalah dan persoalan yang ada, dikala kita tidak bersenjatakan iman, maka lemahlah kita. Karena imanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Dan di saat iman kita teguh, maka mukjizat pasti terjadi. Sekalipun Daud tahu dengan pasti bahwa Tuhan selalu menyertainya dalam segala situasi dan kondisi, tetapi tidak ada sedikit pun kesombongan Daud dengan menantang bahaya. 1 Samuel 23 ayat 10, berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Di dalam ayat 11 dikatakan, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ya, ia akan datang. Namun di ayat 12, kemudian bertanya pula lah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itu ke aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Bisa dibayangkan, dia bertanya kepada Tuhan, tapi bukan jawaban yang baik yang diterima, bukan jawaban yang menguatkan yang diterima, tetapi sebaliknya,
Saya yakin siapapun kita, dikala kita bertanya kepada Tuhan, kita pasti berharap mendapatkan suatu jawaban yang baik, suatu jawaban yang menyenangkan hati kita, suatu jawaban yang seturut dengan rencana dan rancangan kita. Namun di sini kita belajar bagaimana seorang Daud yang demikian dikasihi oleh Allah yang luar biasa. Ternyata Tuhan tidak memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Daud. Tapi di sini kita melihat, kadang-kadang kita harus mengambil langkah yang kelihatannya kita kalah atau harus menghindar. Namun sesungguhnya itulah kemenangan yang besar yang kita dapat. Bukankah dengan menghindar kita tidak perlu mengalami sedikitpun kerugian atau pengorbanan yang sia-sia? 1 Samuel 23:13. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Seringkali kita mengalami suatu hal yang Tuhan kehendaki tidak sesuai dengan apa yang kita rencana dan rancangkan. Seringkali kita kecewa, seringkali kita marah, bahkan kita benci kepada Tuhan karena Tuhan tidak memberikan seperti apa yang kita harapkan. Tapi di sini kembali kita belajar bahwa tidak selamanya Tuhan itu memberikan sesuai dengan kehendak kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita belajar. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang beracara, biarlah Tuhan yang berperkara. Kita ikutin dan kita nikmatin saja, baik maupun buruk, senang maupun tidak senang. Tapi itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan semua rencana dan rancangan Tuhan tidak ada satupun yang gagal. Dan semua rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan pengharapan akan masa depan. Bapak Ibu sekalian, kita telah belajar bagaimana untuk menyikapi apa yang Tuhan firmankan kepada kita, apa yang Tuhan harapkan kepada kita. Karenanya, mari kita belajar bersama-sama untuk tunduk dan taat akan segala rencana dan rancangan Tuhan. Dan kita akan melihat keberhasilan demi keberhasilan, keberuntungan demi keberuntungan, dan kesuksesan yang luar biasa akan menjadi bagian kita dikala kita tetap taat kepada Tuhan dan bertanya selalu apa yang harus kita lakukan. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dan rema dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Terlebih lagi kita mampu mengimplementasikannya dalam hidup keseharian kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk di dalam doa sebagai ucapan syukur kita bahwa Tuhan telah menyampaikan kebenaran firman-Nya yang sungguh luar biasa di pagi hari ini untuk menguatkan kita di saat kita menghadapi masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau di pagi hari ini Engkau telah izinkan kami untuk duduk diam mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Kami melihat Tuhan bahwa pagi hari ini Engkau mengajar kepada kami Tuhan untuk senantiasa bertanya kepadamu ya Bapa sebelum kami melakukan apapun yang hendak kami lakukan atau kami kerjakan. Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan contoh yang sungguh luar biasa, di mana Daud Tuhan selalu bertanya kepada Engkau, apakah boleh melakukan ini, apakah tidak. Dan kadang-kala Tuhan, seringkali kami mendapatkan jawaban daripada Engkau yang tidak seturut dengan kehendak kami, yang tidak seturut dengan rancangan kami, sehingga tidak jarang kami kecewa, kesal, marah, bahkan menyudutkan Engkau. Namun di pagi hari ini kami belajar Tuhan, bahwa Engkau telah mengajar kepada kami untuk senantiasa bertanya kepada Engkau, dan pasti yang terbaik Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini telah selesai berbicara, yang sudah barang tentu masih jauh dari segala kesempurnaan. Hamba bermohon kepada Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan pencerahan, pengertian, dan pemahaman yang jauh lebih dalam kepada pribadi kami lepas pribadi
sehingga kami mengerti lebih baik, dan terlebih lagi Tuhan, beri kesempatan dan kemampuan kepada kami untuk melakukannya dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa pada setiap minggu pertama dan setiap bulannya kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus, yaitu suatu prosesi di mana kita mengingat akan segala perjuangan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan. Untuk itu, mari kita bersama-sama satukan hati, kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kalau di siang hari ini Engkau izinkan kami ambil bagian di dalam perjamuan kudus, yaitu sebagai suatu ritual di mana kami mengingat dan memperingati akan segala perjuangan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk membasuh dan menebus segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, dikala engkau masih mempunyai rasa sakit hati, kecewa, terluka, bahkan engkau membenci seseorang, pada saat ini mintalah kekuatan dari Roh Kudus untuk memberikan pengampunan terhadap orang-orang yang bersalah kepadamu. Karena sesungguhnya Tuhan tidak mengizinkan kita untuk masuk di dalam acara yang penuh sakral ini dengan hati yang terluka, dengan hati yang tidak mempunyai ucapan syukur. Untuk itu, biarlah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memampukan kita pribadi lepas pribadi untuk memberikan pengampunan atas orang yang telah bersalah pada kita. Karena sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dikala kita tidak mampu mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Dan sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karenanya Bapa, izinkan kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami di siang hari ini. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita ambil roti di tangan kanan kita dan angkat tinggi-tinggi. Dan ingatkan kembali firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Memang roti yang di tangan kanan kita ini adalah roti biasa. Tetapi bukankah roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus yang tercabik-cabik di Bukit Golgota untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita? Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Memang anggur di tangan kanan kita ini adalah anggur biasa. Tetapi bukankah anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus yang telah tercurah di Bukit Kalvari untuk membasuh dan menyucikan segala dosa-dosa dan kesalahan kita? Amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau di siang hari ini masih diberi kesempatan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus yang sungguh luar biasa ini, di mana kami mengingat Tuhan atas segala pengorbanan Tuhan di atas kayu salib di Bukit Golgota yang telah tercurah darah Tuhan untuk membasuh dan menyucikan segala dosa dan kesalahan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, beri kesempatan kepada kami Tuhan untuk memberitakan tentang kematian Tuhan ini kepada siapapun juga yang kami jumpai, sehingga mereka boleh mendengar dan mengerti akan segala arti pengorbanan Tuhan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita meninggalkan tempat masing-masing, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita sebagai pernyataan iman untuk menerima berkat dan anugerah dari Allah yang sungguh luar biasa, yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapa yang baik, yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau di siang hari ini kami boleh mengakhiri segenap acara pujian, penyembahan, bahkan mendengarkan firman-Mu, dan terlebih lagi ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dan ini Bapa, tibalah saat kami untuk mengakhiri ibadah online ini, dan sebelum kami meninggalkan ruangan kami masing-masing, kami rindu Tuhan untuk boleh menerima berkat yang sungguh luar biasa daripada Engkau. Untuk itu Bapa, izinkan kami mengangkat kedua belah tangan kami sebagai pernyataan iman untuk menerima anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kami semuanya jadi hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau, dan terlebih lagi beri kesempatan kepada kami untuk boleh melakukan segala kebenaran firman-Mu di dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.